menyerahkan diri di hadapan Tuhan saat ini. Menyatakan Engkau Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Engkau pribadi yang hidup, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kalau kami hidup hari ini, Tuhan Yesus, kami mau hidup buat Tuhan. Kami mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan saat ini. Ini hati kami, Tuhan Yesus. Ini hamba-hamba. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janji kami, Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau jalan kebenaran kami, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu.
setiap kami Tuhan. Kalau ku hidup, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman mari kita katakan, kalau ku hidup, hati kami menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan, dunia takkan bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia takkan bisa jauhkan kami dari kasih-Mu. Besar kasih-Mu, besar setia-Mu. Yesus Tuhan, ini komitmen kami Tuhan, ini komitmen kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Yesus Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, Yesus. Pakai setiap kami, urapi setiap kami, jadi Allah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, ini rindu kami, ini sembah kami, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus.
Menyatakan lebih lagi Tuhan atas kami. Rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari nyatakan Tuhan. Yesus, Yesus, besar kuasa-Mu, besar kasih-Mu, besar setia-Mu untuk setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Setiap rencana-Mu ada nama kami di sana. Itu kami kagum Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau menyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sorak-sorai kembali buat Tuhan Yesus. Mari katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya setiap ibadah kami murni tulus dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan hati pikiran kami. Karena kami tahu Tuhan itulah tempat Engkau berdiam. Bukan kuat gagah kami. Bukan juga kepandaian kami.
bukan rajinnya kami ke rumah-Mu, tetapi bagaimana kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Urapi umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan semua oleh firman-Mu, supaya segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ego, semuanya Tuhan boleh disingkirkan dalam hidup kami. Kami manusia yang kerap kali Tuhan mengalami kelemahan. Kami selalu banyak godaan-godaan. Tetapi Tuhan tolong mampukan kami. Kuatkan kami Tuhan. Supaya kami tetap tegap sampai Tuhan Engkau datang kedua kali. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Dalam masalah persoalan tantangan mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat jalan keluar. Baik pekerjaan mereka, rumah tangga, studi karir mereka, usaha mereka, keuangan semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berobat, yang sakit. Baik saudara kami Stefanus, saudara kami Yunani, Christine, dan semua-semua yang tidak kami bisa sebutkan namanya. Tuhan, kiranya Engkau curahkan kasih-Mu, belas kasih-Mu kepada setiap kami. Bahkan yang hadir di tempat ini, supaya mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Tidak sedikit saudara kalau kita melihat orang yang olahraga itu mengeluarkan keringat. Tetapi orang yang dalam pertandingan sesungguhnya, dia bukan hanya keringat, tapi kerap kali darah. Walaupun dia caranya jauh, dia jatuh, dia tetap akan bangkit. Tapi kalau olahraga lain, ketika dia jatuh, dia berhenti. Sebab itu kekristenan kita ini saudara, bukan hanya sekedar kita beribadah. Namun ini ada satu pertandingan iman. Kalau hanya jalan dan kita lari-lari, keluar keringat itu biasa. Kita angkat kursi itu biasa saudara. Tetapi ketika kita mengalami proses, dan kemudian kita tetap mengucap syukur, dan kemudian kita tetap melakukan firman Allah, bahkan saudara kita juga mau menyerahkan hidup kita, mengampuni, dan di tengah-tengah kesulitan kita, tetap kita hidup mau berkenan kepada Tuhan. Itu bukan hanya berkeringat. Karena semua gereja sekarang saudara sudah begitu banyak yang sudah modern. Semuanya sudah pakai AC, dingin dan bagus semuanya. Kita keringat tidak mungkin. Sehingga saudara jangan bicara soal keringat di dalam doa kita. Tetapi tidak mungkin darah secara fisik kita keluar. Tetapi ingat saudara, darah itu kita bicara itu adalah jiwa kita. Apakah di dalam ibadah kita, jiwa kita ada di dalamnya. Kita lihat dulu firman Tuhan saudara, dengan tema darah kudus dan kuasa Tuhan. Darah kudus dan kuasa Tuhan. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan sebagaimana biasa, saudara. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk bergaul dengan Tuhan itu bukan cuma musiman.
Sebelum Yesus saudara ditangkap dan dia sudah tahu. Dia ada di Taman Getsemani. Sebagaimana biasa. Artinya saudara sebelum dia juga akan ditangkap. Dia melakukan juga. Ketika dia akan menghadapi pencobaan yang paling berat dan terakhir dalam hidupnya. Dia tetap di tempat seperti biasa. Kerap kali kita berdoa sungguh-sungguh ketika kita punya masalah dalam kondisi yang terjepit. Apakah saudara sudah membiasakan berdoa itu sungguh-sungguh? Bukan panjangnya, bukan banyaknya orang, bukan suara yang keras saudara. Bukan lamanya doa, bukan indahnya kata-kata. Tetapi saudara lihat itu bagaimana dia makin bersungguh-sungguh. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Yesus kalau berdoa itu tidak sungguh-sungguh? Kalau tidak sungguh-sungguh, mengapa dia keluar di udara dingin, bukan di ruangan? Di udara dingin dia berdoa, di ruangan terbuka. Berarti bukan sekedar doa, dia ingin ada kesunyian, walaupun udara yang dingin di tempat-tempat terbuka. Tidak mengalahkan doanya. Justru saudara doanya itu mengalahkan cuaca dan dinginnya saudara dari udara itu. Maka ia dikatakan makin bersungguh-sungguh. Saya inginkan saudara melalui kisah yang cukup dikatakan hari terakhir. Malam terakhir. Sebelum saudara kita melihat nanti beberapa jam ke depan. Dia kemudian ditangkap. Tetapi dia makin bersungguh-sungguh. Berdoa. Mungkin saudara katakan gitu. Kalau begitu berdoa itu penting-penting. Tetapi ingat isi doanya apa. Karena doa itu bukan satu permintaan saja. Tapi doa itu adalah satu saudara pergaulan dengan Tuhan. Banyak di akhir zaman ini saudara. Bukan lagi kekristenan yang sejati, tetapi menjadi tren agamawi. Yaitu liturgi yang berjalan agamawi. Panjangnya doa, saudara. Tetapi kita lupa, saudara, kita harus ada di Taman Getsemani. Artinya Taman Getsemani itu diartikan yaitu tempat pemerasan buah zaitun. Untuk mengeluarkan minyak yang murni. Disitulah Yesus saudara diperas habis, bukan hanya keringat sampai seperti darah. Saudara akan melihat, oh Yesus ada di Golgota, itu Jumat Agung, mengeluarkan darah. Darah saudara karena benda tajam, karena didera dengan cambuk yang berduri, dimahkotai duri. Dihentakkan dengan paku ke tangan, kedua tangannya dan kakinya. Digantung selama beberapa jam. Dianiaya, dia tidak membalas. Bahkan dia berkata, Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, inilah artinya Taman Getsemani tidak bisa kita lewati. Banyak orang cuma melihat Golgota. Memang Golgota itu adalah tempat Yesus untuk menyerahkan nyawanya. Tetapi di Getsemani Yesus itu bukan menyerahkan nyawanya. Tapi menyerahkan kehendaknya. Apakah sebelum kita saudara dipanggil Tuhan, kita mau menyerahkan hak kita, kehendak kita kepada Tuhan? Jangan sampai kita percaya Yesus sampai menyerahkan nyawanya. Tapi di dalam mengikut Yesus, kita tidak pernah menyerahkan kehendak kita. Supaya kehendak Tuhan itu jadi. Darah yang ada di Golgota, itu darah untuk menebus dosa manusia. Tetapi darah yang ada di Getsemani, adalah darah untuk mengalahkan dirinya sendiri. Untuk meletakkan kehendaknya dan mengambil kehendak Bapa. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin berkorban kepada Tuhan. Dengan uang, dengan segala hal, dengan kemampuannya yang luar biasa.
tapi sedikit orang memberi dengan hatinya. Oleh sebab itu hari ini saudara, mari kita renungkan. Yesus juga pernah katakan, kita lihat dulu poin pertama, darah di Getsemani. Darah di Getsemani. Yesus pernah katakan, saudara, di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Dia katakan kemudian saudara, jadilah kehendakmu, itu yang paling penting di dalam doa itu. Dan itu tersirat di dalam Lukas 22. Dia mengulangi kembali, dia punya keinginannya. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, permintaan Yesus yang kudus. Seandainya dia diperpanjang umurnya, berapa ratus ribu orang disembuhkan. Permintaan yang bagus, yang kudus. Tetapi saudara, di Getsemani itulah dia meletakkan semua permintaannya. Dia menunjukkan sebagai manusia dia punya keinginan. Tetapi dia tunjukkan juga pengajarannya. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Tidak sedikit orang-orang Kristen hari ini saudara di dalam doanya yang panjang lebar. Dengan puasa, dengan kumpul yang ramai, semua seakan-akan ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi mereka memaksakan kehendakku yang jadi. Kita gak perlu panjang-panjang, gak perlu banyak waktu. Tapi apakah bisa di tempat manapun juga? Tidak mungkin waktu yang lama. Tapi yang paling penting, di dalam doa itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, berarti saudara kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan lagi ibadah kita ini saudara, seakan-akan kita bertumbuh karena emosi. Seakan-akan kita dekat karena emosional. Gitu. Kita dekat kepada Tuhan karena permintaan kita yang begitu banyak. Kita dekat dengan Tuhan, ada motivasi-motivasi tertentu. Ada kumpulan-kumpulan yang menyenangkan. Yesus saudara di tempat sunyi. Bukan kumpulan yang banyak. Tidak panjang lebar. Tapi dia bukan emosional. Dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Ini sangat penting sekali untuk kekristenan kita. Sebab Yesus katakan, jikalau kita tidak menyangkal diri dan memikul salib, kita tidak bisa mengikut Yesus. Menyangkal diri dan memikul salib itu bukan bicara hidup dalam kesulitan. Tetapi meletakkan kehendak kita dan mengambil kehendak Tuhan. Itu perjuangan, bukan mengeluarkan keringat. Saudara bisa mengangkat sesuatu yang berat sekali. Berlari jauh. Untuk mungkin saudara mencari temanmu. Keluar keringat. Tetapi apakah saudara bisa? Tidak berlalu jauh, tidak keluar keringat. Tapi engkau memberikan hatimu. Yaitu untuk mengasihi Tuhan dan sesamamu. Kekristenan sudah jauh dari kasih kepada Tuhan. Kita digiring untuk mengasihi diri kita sendiri. Bahkan kita menjadi egois, saudara. Saudara lihat di dalam ini. Yesus tunjukkan bahwa di dalam diri kita ada rasa keinginan-keinginan, emosi-emosi, keinginan-keinginan yang di dalam doa kita. Kerap kali kita susupi seperti itu. Dan kita merasa sudah bicara dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah bicara. Tetapi saudara, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Dan itulah bertentangan dengan kita. Dikatakan oleh 1 Korintus 13, walaupun aku memberikan diriku sampai mati dibakar, bahkan aku memberikan semua hartaku, jikalau aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh aja. Saya ada uang ini.
Mungkin saya kasih kepada orang-orang di samping atau orang pengemis atau siapa. Jumlahnya 100.000, gede kan? Kasih. Saya kasih mungkin kepada pengemis. 100.000 besar. Orang jarang kasih gini. Paling banyak 5.000. Tetapi kita datang kepada pengemis. Kita mungkin begini. Pak, silakan Pak minum. Uangnya 2.000. Saudara. Tapi ini, di dalamnya ada perintah Tuhan. Ada kasih. Loh Pak, 100.000 jauh lebih tinggi. Dia memberi karena kekuatannya dia. Dia memberi karena kemampuannya, fisiknya. Karena dia punya uang. Tapi dia tidak pernah memberi karena untuk mengasihi Tuhan. Banyak orang di gereja sudah emosional. Gua mau nyumbang gereja nih, paling banyak. 1 bulan sekian ratus juta. Donatur terbesar. Oke, bagus. Walaupun aku memberikan semua yang aku punya. Walaupun aku harus mati, terbakar sekalipun. Kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Saudara, bukan berarti saya mengecilkan harta. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Bukan kehendakmu. Memberikan segala sesuatu bukan karena kamu punya kemampuan. Bukan karena kamu punya kekuatan. Bukan karena mau. Bukan untuk dilihat orang. Tapi berilah karena untuk mengasihi orang. Tidak mudah. Gereja sudah tergelincir untuk dalam perlombaan persaingan. Bukan persaingan iman. Saudara. Tapi persaingan menunjukkan bahwa aku sudah berkeringat untuk gereja. Dia tidak pernah mengeluarkan darah di Getsemani. Dia cuma langsung masuk ke Golgota. Aku mau berkorban untuk Tuhan. Dia tidak melewati Getsemani. Yesus sampai di Golgota. Tapi sebelumnya dia melewati Getsemani. Dia meletakkan kehendaknya dulu. Dia di situ bergumul untuk mengalahkan dirinya. Setelah itu baru dialah untuk orang lain. Kita melayani di tempat lain. Atau di gereja ini. Saudara, kita mau langsung cuma di Golgota saja. Untuk menunjukkan betapa pentingnya aku di gereja. Betapa besarnya pengaruhku. Betapa banyaknya uang pengorbananku. Betapa rajinnya aku di gereja. Tapi saudara pernah enggak? Untuk engkau menunjukkan, Tuhan, lihatlah hatiku. Bukan lihat apa yang aku lakukan, tapi lihat hatiku. Kalau hatiku tidak baik, apa yang aku lakukan juga tidak baik. Kalau hatiku baik, apa yang aku lakukan pasti baik. Sebab itu di dalam doa saudara itu bukan panjang permintaan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Seperti doa Bapa kami. Saudara, ini penting sekali saudara. Bahkan juga kalau saudara lihat, berdoalah supaya kamu jangan kena pencobaan. Di dalam doa Bapa kami. Lepaskanlah kami dari si jahat. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Luar biasa saudara. Itu ada terangkum di dalam doa Bapa kami. Yang seakan-akan tidak ada mujizat di dalam doa itu. Cuma kehendak Tuhan. Jauhkan pencobaan. Kok gak heboh? Kok gak luar biasa? Supaya aku diberkati, supaya saudara. Tidak ada. Karena Allahmu ada di dalam hatimu. Buat apa engkau berkata, beri aku kuat kuasamu yang besar. Allahmu ada di dalam dirimu. Dia tidak memberikan kekuatannya. Tapi dia memberikan hidupnya di dalam hatimu dan saya. Masa engkau berkata, beri aku kuasa supaya aku mujizat. Saudara, apakah mujizat itu melebihi daripada Yesus yang ada dalam dirimu? Apakah bahasa roh itu melebihi daripada Roh Kudus yang ada di dalam dirimu? Sehingga engkau membanggakan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Saudara, mulai hari ini saudara, ini akhir zaman. Kita tidak bisa agamawi. Kita harus kembali ke ajaran Yesus, back to Jesus teaching. Kita juga tidak bisa ikut-ikutan arus dunia yang sudah berubah-berubah. Walaupun itu ada dalam Alkitab. Tapi penafsirannya sudah mulai ke duniawi. Penafsiran sudah menjadi agamawi. Penafsiran menjadi suatu liturgi saja. Kita lupa saudara.
Kita lihat dulu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara lihat itu ulang-ulang, ada ratusan kali kita membacanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapakku, bukan orang yang berseru. Apa kata dia? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Dan mengajarkan banyak mujizat demi namamu? Nama Tuhan berkuasa. Saudara, namanya. Tapi hidup saudara, apakah ada Tuhannya? Namanya sangat berkuasa. Saudara cuma memakai namanya, memakai kuasanya. Saudara lupa, Tuhan ada dalam hidup kita. Makanya dia katakan apa? Kepada orang yang berseru Tuhan yang melakukan mujizat. Pada waktu itulah, di hari terakhir, bukan terakhir di bumi, terakhir waktu kita di penghakiman, Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekali membuat kejahatan. Tuhan, bukankah aku sudah nyumbang sampai 10 gereja? Bukankah aku sudah khotbah 1000? Bukankah aku sudah KKR? Banyak orang aku baptis, banyak orang setan sudah tak usir keluar, orang sembuh. Lihat mereka. Kita memakai nama Tuhan gak salah. Saudara, tapi kalau diri kita tidak dikuasai sama roh Tuhan, kita akan jadi jahat. Jangankan disalib, waktu engkau diusir saja, engkau tidak akan berkata ampunilah mereka. Yesus itu waktu disalibkan, dia masih berkata di tengah-tengah sakitnya, diolok-olok, dihina, dia masih berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan emosional lagi, karena semua sudah mati di Getsemani. Banyak sekarang orang merasa emosional, pertumbuhan emosional, pertumbuhan pengetahuan, saudara, pertumbuhan agamawi, saudara, pertumbuhan melihat kuasa-kuasa Tuhan, karunia-karunia yang didemonstrasikan oleh banyak orang, gitu loh. Tapi pertumbuhan itu tidak menyentuh dirinya, adalah rumah Tuhan itu sendiri. Kalau rumah Tuhan pasti kita melakukan kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita, Yesus katakan, Immanuel, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ingat itu. Jadi bukan kuasa yang kita kejar. Bukan mujizat itu yang kita heboh-hebohkan walaupun kita punya. Bukan karunia itu yang kita banggakan, kita gembar-gemborkan. Saudara. Tapi penyertaan Tuhan itu yang kita tunjukkan kepada banyak orang. Dengan perilaku, tingkah laku kita, keteladanan kita. Orang bisa memberi, saudara, handphone satu kepada banyak orang. Tak beliin kamu, beli semua ya. Karena dia punya uang. Tapi bisakah saudara, bukan soal punya uang, gak punya uang, memberi hidupmu. Uang saudara tidak akan menjaminnya. Rumah saudara, harta saudara tidak menjamin. Yang lalu ada gempa bumi nih. Saya ingat itu. Ya berarti minggu lalu ya, saya lupa. Gempa bumi. Apakah rumah bisa melindungi kita? Apakah gedung itu bisa melindungi kita? Apakah gereja kalau di gedung itu bisa melindungi kita? Apakah kalau kita di bank dengan uang banyak itu kita melindungi kita? Justru orang berlari di depan. Ternyata uang harta kita di bank pun tidak bisa melindungi kita. Tapi kerap kali sekarang kita merasa, saudara, itulah yang melindungi saya. Kita harus sadar, saudara, ini akhir zaman. Sudah bukan waktunya, kita harus kembali ke pola ajaran Yesus. Untuk kembali ke situ, saudara harus mengikat dirimu. Untuk melepaskan kehendakmu. Kalau nggak diikat, mana bisa?
Karena kita ini pemberontak. Tapi ingat, hal yang kedua, malaikat di Getsemani. Seorang malaikat datang memberi kekuatan. Gak main-main saudara. Kalau kita lihat dulu ayatnya boleh. Lukas 22 ayat 42 sampai 45. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Karena itulah kehendak Allah yang dicari. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Berat juga. Malaikat Tuhan langsung datang memberi kekuatan. Malaikat baru datang saudara. Untuk apa? Ketika kita masuk di dalam kehendak Tuhan, kita mungkin tidak mampu. Mungkin kita tidak kuat. Tetapi kalau kita mau menyerahkan diri, baru malaikat Tuhan memberi kekuatan ekstra kepada kita. Bukan pada saat kita diberi kekuatan baru, oh iya salah Tuhan. Kehendakmu yang jadi karena malaikat memberi kekuatan. Bukan. Kita harus menyerahkan kehendak kita dulu. Tanpa bantuan orang lain malaikat. Karena itu adalah pergumulan kita dengan daging kita. Firman itulah yang harus kita cerna dalam hidup kita. Firman itu yang melatih kita. Untuk mengajar kepada kita. Enggak mungkin mereka katakan, jangan gitu dong. Ayo, bilang kehendak Tuhan ya jadi, kehendak Tuhan jadi. Firman. Dan itu dorongan latihan kita. Kesadaran kita. Dari situlah malaikat Tuhan memberi kekuatan. Bukan supaya kehendak Tuhan jadi. Tapi dia melakukan kekuatan ini. Karena orang ini sedang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Supaya jalan Tuhan terjadi. Amin. Sehingga malaikat Tuhan bukan supaya orang ini menyerahkan kehendaknya. Tetapi malaikat ini menguatkan orang ini supaya berjalan di jalan Tuhan. Karena orang ini telah memilih jalan Tuhan. Yakub didatangi malaikat Tuhan naik turun dari surga. Karena dia memilih jalan Tuhan. Ketika dia menghendaki saudara hak kesulungan. Bukan harta dunia. Dia malah kehilangan harta. Itu pergumulannya dia. Walaupun aku harus kehilangan harta dunia. Warisan dari papaku. Asal aku dapat hak kesulungan. Hak kesulungan zaman dulu itu adalah hak saudara dari Tuhan. Kalau saudara lihat. Persembahkan saudara. Yang sulung. Saudara lihat juga. Persembahan-persembahan korban itu. Yang sulung. Bukan hanya soal uang. Itulah contohnya saudara. Dia lihat itu. Aku mau menjadi yang sulung di hadapan Allah. Aku mau menjadi yang pertama yang mencari Tuhan. Aku bukan yang terakhir. Walaupun aku harus kehilangan hartaku. Dia kehilangan sungguh-sungguh. Tapi malaikat naik turun melayani dia. Malaikat itu ada. Dan memang harus melayani kita. Karena itulah tugas dia melayani kita. Melayani dalam bentuk apa? Ketika saudara mengambil keputusan, decision itu. Untuk mengambil jalan Tuhan. Walaupun saudara tahu itu berat. Disitulah kekuatan akan muncul. Tapi kalau saudara tidak mengambil decision, tidak mungkin. Pentingnya saudara. Untuk menyerahkan karakter kita kepada karakter Tuhan. Maka dikatakan malaikat memberi kekuatan kepada dia. Saudara lihat dalam kitab Wahyu. Begitu banyak saudara malaikat memberikan hal. Muncul saudara. Dari meterai 1. Sampai ke cawan murka Allah. Sangkakala sampai ke cawan murka Allah. Malaikat terus berperanan penting. Tetapi apa yang dia lakukan? Saudara. Dia tetap saudara dalam koridor. Ketika Tuhan berkata, jangan kau rusakkan rumput maupun tanaman-tanaman. Itu Matius 7. Wahyu pasal 7 ayat 3. Sebelum aku memeteraikan umatku hambaku di dahi mereka.
Luar biasa enggak? Malaikat itu mau menghancurkan bumi. Suara berkata, jangan rusakkan dulu. Sebelum aku memeteraikan hamba-hambaku. Dunia ini sedang akan menuju kepada kehancuran. Malaikat sudah bergegas-gegas akan menghancurkannya. Tetapi Tuhan berkata, tunggu. Aku ingin memeteraikan hamba-hambaku. Meteraikan bukan sebagai orang percaya saja. Tapi sebagai orang yang telah menyerahkan haknya kembali kepada Tuhan. Maka saudara, Wahyu pasal 9 ayat 4 dikatakan. Ketika malaikat itu mulai merusakkan rumput dan tanaman semua. Ya katakan apa saudara? Ini boleh keluar ini. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Luar biasa enggak? Jadi Tuhan itu cuma mikir saudara. Apa yang ada di benak pikiran kita hari ini. Itu yang terlontar di dalam mulut kita kepada doa Tuhan. Kalau pikiran saudara untuk Tuhan, mulutmu pasti bicara tentang Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, saya cuma cerita begitu. Dikatakan malaikat juga bicara. Ketika anak itu diserahkan, dia katakan saudara, ada malaikatnya yang memandang wajah Bapakku. Kenapa harus memandang wajah Bapakku? Enggak jaga anak ini, jaga anak ini. Tapi memandang wajah Bapak. Supaya semua kehendak Tuhan itu jadi dalam hidup itu. Tapi saudara lihat sekarang, anak-anak sekolah minggu termasuk kita lah. Kalau gereja itu di bawah sekolah, orang meremehkan gereja. Hah? Jangan di gereja. Di gereja situ banyak mainan, banyak. Atau anaknya berkata, mama aku mau di gereja situ mainan banyak ma, ada teman banyak. Ya. Nurut. Pak pendeta ngomong, kenapa kok di gereja situ? Anak saya pak minta, saya gak bisa apa-apa. Tapi kalau anakmu minta gak sekolah, kamu turuti enggak? Gak ada anak mam. Ma aku minta sekolah yang terhebat. Enggak. Ma aku gak mau sekolah. Jangan sekolah pintar-pintar ma. Enggak harus sekolah. Anak nurutin saudara, orang tua atau orang tua nurutin anak. Ini yang terbalik di gereja. Gereja dinomor 3-kan oleh mereka. Gereja kalah oleh sekolah. Orang tua sudah cara berpikirnya berbeda. Menyedihkan sekali. Ada malaikat yang menatap bapaknya di surga. Bukan yang lain. Masakah anak ini tidak mengutamakan di gereja? Saudara, cari firman yang sungguh-sungguh. Masa orang tua harus mengikuti anaknya? Apakah orang tua tidak mendidik anaknya? Tuhan mendidik kita juga saudara dalam firman Allah. Dalam waktu yang singkat, Ibrani 12 dikatakan, dalam waktu yang singkat dia mendidik kita. Gak main-main, kita dididik. Masa orang tua gak mau didik anaknya? Oh didik pak di rumah, jangan ini, jangan polos. Mak berangkat sekolah, tak carikan yang mahal, bayar mahal gak apa-apa. Tapi kalau di gereja, anakku yang milih. Saudara, kok gak sekolah aja anakmu yang milih? Ini salah satu contoh. Salah satu contoh kecil. Gereja sudah bukan tempat nomor 1. Gereja, ngerti saya. Tapi sebenarnya tujuannya, kamu lihat aja, gerejanya sama. Tapi pola orang tuanya nurutin anak, bukan mendidik anak. Ini contoh-contoh kecil. Padahal malaikat Tuhan mengawasi dan melihat wajah bapaknya. Jadi anak itu perlu dididik firman Allah. Harus melebihi daripada gereja, daripada sekolah. Jadi gereja harus mendidik lebih karena dia cuma waktu 2 jam. Sekolah itu dari Senin sampai Jumat bisa 6 jam, 7 jam. Gereja cuma waktu 2 jam. Bagaimana mengisi anak dengan firman Allah? Kalau anak itu tumbuh luar biasa, pasti roh Allah menyertai dia. Saudara, kalau sudah anak itu tumbuh besar dan salah,
yang keluar air mata kita. Anak itu pandai, tapi tidak ada karakter Kristus. Bapak Ibu, engkau akan menangis. Apa yang kita punya di dunia? Mau harta, mau kedudukan, pangkat yang kita kejar, sampai kita tinggalkan istri anak kita. Begitu kita punya semuanya, anak kita narkoba, pemabuk, penjudi. Buat apa hartamu di dunia? Apakah dengan uangmu kamu bisa membuat anak yang tidak narkoba? Justru karena uang itulah. Apakah kedudukanmu bisa mengubah? Tidak. Sebab itu kalau orang tua di gereja, kalau mulai sekarang tidak menyerahkan haknya, kehendaknya kepada Tuhan, mau semau-mau, mau emosional, rohaninya bertumbuh emosional itu tidak benar. Saudara, semua yang emosi itu berbahaya. Makanya gampang ditipu. Ada malaikat di Getsemani. Yang ketiga, yang terakhir. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Ini ayat memang panjang-panjang supaya saudara kepada malam terakhir sebelum dia menyerahkan dirinya. Saudara perlu membaca kisah-kisahnya dia. Orang kalau sudah tahu dia mau mati, dia akan pesankan sesuatu yang baik. Selama hidup dia mengajar yang baik. Tapi sebelum dia mengembuskan nafasnya, dia berikan kunci-kunci kehidupan yang paling penting. Ajaran Yesus bagus sekali. Tapi di akhir itu dia telah mengajarkan kepada kita kunci-kunci tentang ajaran dia itu. Kalau enggak gitu kita akan mulai melebar. Apa dikatakan? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluar dari situ bersama-sama dengan muridnya. Keluar dari taman Getsemani ini, keluar dia. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Getsemani, sungai lembah Kidron, sungai Kidron. Naik sedikit, Yerusalem. Getsemani sama Yerusalem berhadapan. Di belakang Getsemani itu Bukit Zaitun. Lembah Kidron di bawah, turun, baru naik Yerusalem. Di situ ada satu taman. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kurang apa Yudas dekat Tuhan? Hanya orang paling dekat itu yang bisa merusak kita. Hanya orang yang paling dekat itu yang bisa mengkhianati kita. Hanya orang yang paling dekat itu yang bisa menghancurkan kita. Musuh tidak mungkin. Sehebat apapun musuh untuk menghancurkan kita, dia membutuhkan waktu yang lama. Tapi orang dekat itu paling cepat. Tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Jadi ada pasukannya, ada pasukan ini juga pasukan agama, saudara, bukan adat. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka yang banyak bawa pentungan, bawa senjata, bawa lentera, bawa saudara lampu, datang begitu banyak dari orang Farisi, para imam, terus Yudas Iskariot, tentara sepasukan dari juga pasukan daripada agama ada. Makanya Yesus ditangkap, diadili di agama dulu. Dipukul, disiksa di situ. Setelah itu baru dikirimkan ke kerajaan. Maka Yesus maju kepada mereka. Siapa yang kamu cari? Luar biasa enggak, saudara? Siapa yang kamu cari? Oh, cari Yesus dong, aku di mana-mana cari Yesus, di gereja cari Yesus. Semua orang ngomong cari Yesus. Tapi ini Tuhan Yesus, siapa yang kamu cari? Yesus. Mungkin kita lihat. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang bagian lain berdiri juga bersama-sama mereka. Benar. Dia mencari Yesus untuk apa? Untuk menangkapnya. Engkau berkata, Yesus berkata, siapa yang kamu cari di gereja? Yesus. Sebenarnya engkau akan memakai Yesus untuk kepentinganmu. Sangat menyedihkan sekali.
Seperti Yudas mencari Yesus hanya untuk supaya dia dapat uang. Engkau mencari di gereja, mencari Yesus karena engkau mencari kekayaan di gereja. Engkau tidak pernah mencari Yesus pribadi. Engkau di gereja cuma mencari kuasa Tuhan, ketenaran. Engkau tidak pernah mencari kasih Tuhan. Ini kita perlu renungkan, kita tidak bisa saudara terlena terus kita ikut-ikutan model agamawi. Karena istilahnya banyak dan sedikit itu harus berlawanan. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Saudara mau banyak yang banyak atau saudara mau sedikit? Gak gampang. Semua orang banyak itu lebih baik mau santai. Sedikit orang yang mau sungguh-sungguh. Makanya yang juara di mana-mana itu sedikit. Sekolah di mana-mana. Ketika anak saya sekolah, begitu dia mulai lulus dilihat angkanya. Khusus angka ini di ranking sekolah ini. Cuma hanya ada 3 sekolahan. Kalau ranking yang kelas 1 cuma ada 2 sekolahan. Kalau ranking bawahnya ada 20 sampai 30 sekolahan. Gampang. Saudara mau dicari mana? Siapa yang kamu cari hari ini di gereja? Yesus, kita tahu kita cari Yesus. Untuk apa? Menjualnya seperti Yudas Iskariot. Sama dengan pengkhianatan besar. Kita lihat terus ayatnya. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Karena Yesus menyerahkan hidupnya. Saudara, mereka nggak mau terima, mereka cuma mau nangkapnya saja. Ketika berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara cuma mau menangkap Yesus saja untuk mempergunakan namanya. Saudara tidak mau pernah menerima hidupnya Yesus. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Sambil mereka jatuh bingung semua. Maka Yesus berkata, jawab Yesus, telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Saudara mencari Yesus untuk membawanya. Mungkin ingin menjadikan raja. Tetapi saudara tidak pernah mencari Yesus. Bukan membawa Yesus, tapi kita yang dibawa Yesus. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya, ketika menjalaikan, mari ikut aku, bukan aku ikut kamu. Ketika dia berkata kepada Matius, sedang hitung uang semuanya, mari ikut aku, dia tinggalkan. Bukan Matius berkata, Tuhan ikut aku. Bukan. Firman sederhana, tapi sebenarnya kita terbalik-balik. Kita di gereja sebenarnya kita berlawanan. Kita banyak bukan yang sedikit. Terus kita bangga dengan jam ibadah kita. Kita bangga dengan ibadah kita. Tapi kita tidak pernah, saudara, bangga ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Maka saudara lihat ayat selanjutnya ini. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka. Yang kau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, mengurus pedang itu. Dan menetapkan kepada hamba imam besar itu. Dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Mau membela Tuhan. Banyak fisiknya. Dengan kemampuannya. Padahal Tuhan ingin dengan kasihnya. Dengan kekuatannya. Dengan senjatanya. Tuhan ingin dengan kasihnya. 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Tetapi dalam yang lainnya dikatakan, siapa yang memakai pedang akan mati dengan pedang. Mari kita mesti mengubah cara hidup kita hari ini. Enggak perlu kita pakai kekerasan. Belajar untuk hidup kita, saudara. Untuk kita belajar damai, bersyukur dan bersuka cita. Kita memiliki karakter Kristus.
dikatakan sarungan pedangmu. Maka Yesus mengambil telinga itu dan menempelkannya kembali. Ada mujizat enggak? Putus, diambil. Yesus tidak berkata, kapok. Enggak. Dia enggak apa, diambil aja. Dia pungut. Seperti dia memungut kita. Ditempelkan kembali ke telinganya, nempel. Itu orang masih belum bertobat. Yang nangkap pun tidak bertobat. Yang lihat pun tidak bertobat. Saudara. Padahal dia kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia melihat. Ada yang menerimanya. Tapi tidak bisa mengikuti Yesus. Apakah mujizat itu sudah mengenyangkan kita hari ini? Sampai kita kenyang gak perlu Tuhan. Apakah mujizat itu membuat kita haus akan mujizat? Sehingga kita tidak haus akan firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan firman ini. Biar Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menyucikan melalui firman Tuhan. Supaya tidak satupun orang yang meremehkan kebenaran firman Allah. Tidak satupun orang yang menyerahkan dirinya Tuhan kepada agamawi. Kepada segala macam aturan liturgi. Tidak seorang pun Tuhan yang mau membawa engkau. Tapi kami ingin dibawa oleh Tuhan. Biar tidak seorang pun di tempat ini yang haus akan mujizat. Tapi tidak haus akan firman Allah. Jangan izinkan di tempat ini Tuhan. Yang kenyang akan mujizat, berkat. Tapi tidak pernah kenyang dengan kasih-Mu. Jangan biarkan di tempat ini. Orang hanya mencari Engkau hanya untuk membawa dan menangkap-Mu. Tapi sedikit Tuhan, biar kami mencari Engkau. Menemukan Engkau untuk kami mau Tuhan Engkau bawa. Biar hari ini doa kami bukan lagi panjangnya, bukan indahnya waktunya, bukan banyaknya orang, suasana yang heboh. Tapi bagaimana kami meletakkan kehendak kami. Supaya pembawaan kami Tuhan bukan lagi pertumbuhan emosional. Pertumbuhan yang karena perkumpulan atau yang lain. Tapi pertumbuhan iman kami pada hari ini karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami ingin mengikut jejak-Mu. Tuhan, biar pada malam penderitaan ini setiap kami boleh sadar apa yang Kau beri kepada kami. Kemampuan kekuatan kami. Bahkan Tuhan, mungkin rumah kami, harta kami. Sehingga kami menggunakannya kami merasa dilindungi. Dengan segala keuangan, kekuatan, kepandaian kami. Kemampuan kami itu yang kami berikan. Tapi kerap kali di dalamnya tidak ada kasih, tidak ada firman Allah. Biar setiap teman di tempat ini semuanya. Mereka ada di Getsemani bersama dengan Tuhan. Bukan hanya menonton. Karena itu sudah berjalan. Tapi saat ini kami di Getsemani rohani. Kami ingin meletakkan bersama-sama kehendak kami. Supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Biar kami tidak egois lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik dalam kuasa-Mu. Aku
musik menyanyikan perlahan-lahan lagu ini. Dan WL Singer menyanyikan dengan setengah suara. Dan jemaat di tempat ini diberi waktu sejenak untuk kau masuk di dalam atmosfer Getsemani rohani. Bukan mendengar satu cerita, karena itu sudah berjalan yang lampau. Bukan sebuah kisah yang perlu kita ingat saja, yang hari ini perlu kita teladani. Beberapa menit, biar atmosfer Getsemani rohani ada di tempat ini. Apakah engkau mau menyerahkan kehendakmu kepada Allah? Apakah kita masih bertahan dengan kehendak kita? Dengan ego kita, selera kita, emosi kita? Biar hari ini saudara, berikanlah itu. Biar musik menyanyikan pelan-pelan terus. Mari saudara, jangan sampai terlambat. Sehingga Yesus berkata, tidakkah kamu mampu untuk berdoa sejenak saja? Bukan panjang, bukan permintaan. Tapi biarlah kehendakmu jadi atas aku. Aku tidak mau memberontak lagi. Aku punya banyak keinginan. Aku ingin membawamu kau pergi. Tapi hari ini aku mencarimu, Tuhan. Karena aku ingin engkau bawa berjalan di jalanmu. Bukan aku minta kekuatan supaya malaikat memberikan kepada kami, supaya kekuatanmu yang jadi. Tapi itu pergumulan kami setiap hari melalui firman itu. Biar kehendakmu yang jadi. Maka kami percaya malaikat itu akan memberi kekuatan supaya kami berjalan di jalan itu. Satu kali lagi tetap saudara menyanyi perlahan-lahan. Jemaat tetap berdoa. Lebih kusuk lagi. Kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih lengkap seperti ini. Ataukah kita berkurang jumlahnya. Mungkin ada satu atau berapa, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi sebelum hari itu, sebelum hari penghakiman, yang tidak mungkin kita bisa memperbaiki lagi yang salah. Mari kita perbaiki hari ini. Bukan orang perserutuan Tuhan. Bukan orang melakukan mujizat bernubuat, mengusir setan itu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Mari saudara sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Percuma kita dilihat orang, tapi kita tidak dilihat Tuhan. Jadikan rumahmu, mobilmu, gerejamu, kantormu, hidupmu, dimanapun kau berada, itu adalah Getsemani rohanimu. Engkau harus mengalahkan kehendakmu di tempat kau berada. Rumahmu yang mewah bukan untuk buat santai. Kekuatanmu, kuasamu, hartamu, kantormu, mobilmu, di mana saat itu kau berada, jadikan itu Getsemani rohani. Ikat semua kehendakmu. Setiap kali apa yang kita ingin biar kita lakukan, biarlah roh Tuhan yang memberi kepada kita. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit.
Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan dari Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena firman Tuhan Amsal pasal 4 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya, yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus membuat hati kami berkobar-kobar, roh kami menyala-nyala, sehingga kami senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.